Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat 10 Agustus 2024. Judulnya adalah Mengajar Para Murid bagian pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pelajaran pekan ini, bacalah Markus 8 ayat 22 sampai 38, Matius 20 ayat 29 ayat sampai 34, Yohanes 12 ayat 25, Markus 9 ayat 1 sampai 50, Malaki 4 ayat 5 sampai 6, dan Lukas 9 ayat 30 sampai 31. Untuk ayat hafalan kita, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku." Terdapat dalam Markus 8 ayat 34. Paruh pertama Injil Markus memusatkan perhatian pada siapakah Yesus gerangan. Pengajaran dan mukjizatnya yang penuh kuasa menunjuk ke arah yang sama. Dia adalah Sang Mesias. Pada titik balik penting dalam narasi ini, Yesus akan bertanya kepada para murid tentang siapakah dia menurut yang mereka yakini. Petrus akan memberikan sebuah jawaban yang gamblang terhadap pertanyaan tersebut. Dan Yesus akan segera mulai menjelaskan kemana arah langkahnya sebagai Mesias yang kita tahu adalah ke salib. Di bagian terakhir Markus 8 hingga akhir Markus 10, Yesus berfokus pada pengajaran murid-muridnya tentang perjalanannya. Dalam pasal-pasal ini, dia akan memberikan prediksi tentang salib. Ini akan diikuti oleh instruksi khusus tentang pemuridan, dan pelajaran yang kuat ini masih relevan hingga saat ini. Untuk bagian dari Injil kedua ini ditandai dengan penyembuhan 2 orang buta yang berbeda. Yang satu di tengah-tengah Markus 8 dan yang lainnya di akhir Markus 10. Dan pembatas mukjizat-mukjizat ini secara dramatis mengilustrasikan bagaimana pemuridan mencakup wawasan rohani mengenai siapa Yesus dan kemana dia sedang pergi. Saudaraku sekalian, sebagaimana pengajarannya menantang ke-12 murid 2000 tahun yang lalu, pengajarannya itu juga terus mengonfrontasi para murid saat ini dengan dalamnya biaya dan keuntungan mengikuti Yesus. Pelajarilah pelajaran pekan ini untuk persiapan Sabat 17 Agustus. Tuhan memberkati. Kita kembali satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kau telah begitu baik dalam kehidupan kami sehingga di sini kami dapat mempelajari kembali dengan pemirsa sekalian yang ada di manapun mereka berada. Dengan pembelajaran hari ini, kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan berkati juga dengan pemirsa sekalian yang belajar bersama-sama dengan saya di channel ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, urapilah mereka dengan segala apapun pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Dan kiranya mereka dapat merasakan bagaimana besar kasih setiamu dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.